Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bismillah Sehat. Kali ini kami akan membahas sedikit tentang penyakit otitis media. Sempatkan 3 atau 4 menit menonton video yang kami sajikan. Jangan di-skip ya, agar ilmu pengetahuan tentang penyakit yang kami sampaikan bermanfaat bagi Anda dan orang terdekat Anda jika mengalami hal seperti berikut. Otitis media adalah peradangan yang terjadi di bagian telinga tengah dan sering terjadi pada anak-anak. Terdapat beberapa tipe dari otitis media, yaitu otitis media akut atau OMA, otitis media efusi atau OME, otitis media supuratif kronik atau OMSK, otitis media adesif. Terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya otitis media. Misalnya, anak-anak di usia 6 bulan sampai 2 tahun rentan terhadap infeksi telinga, karena ukuran dan bentuk tuba Eustachius dan sistem imun yang masih berkembang. Anak-anak yang ditempatkan di penitipan anak. Mereka di kategori ini lebih rentan terserang pilek dan infeksi telinga daripada anak-anak yang tinggal di rumah. Pemberian makan bayi. Si kecil yang minum dari botol, terutama saat berbaring, cenderung rentan terhadap infeksi telinga daripada bayi yang disusui oleh ibunya dengan payudara. Kebiasaan merokok atau paparan asap rokok. Bekerja di tempat dengan banyak polusi. Otitis media umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, atau virus. Streptococcus pneumoniae merupakan patogen yang sangat umum. Selain itu, ada pula beberapa patogen yang bisa menyebabkan terjadinya otitis media. Contohnya Pseudomonas aeruginosa dan Moraxella cataralis. Pada dewasa muda, infeksi telinga sering disebabkan oleh Haemophilus influenzae. RSV dan virus yang menyebabkan common cold juga dapat menyebabkan otitis media karena mereka merusak sel-sel epitel sistem pernapasan bagian atas. Di samping itu, ada pula pemicu lainnya seperti disfungsi tuba Eustachius. Kondisi ini menyebabkan pembersih bakteri yang tak memadai dari telah telinga. Hal inilah yang nantinya bisa menyebabkan otitis media. Otitis media juga rentan terjadi pada anak kecil. Alasannya mereka memiliki tuba Eustachius yang lebih horizontal, pendek, dan lebar ketimbang orang dewasa. Bukan hanya itu, sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus dan bakteri juga terbilang lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa. Untuk anak-anak, mereka yang mengidap bibir dan langit-langit sumbing atau sindrom Down, juga lebih cenderung mengidap infeksi telinga. Mereka yang memiliki masalah pada tuba Eustachius juga rentan terserang penyakit ini. Di samping itu, anak-anak juga rentan terhadap infeksi telinga di masa kecil, bila mereka mengidap otitis media tipe akut sebelum usia 6 bulan. Gejala otitis media, OMA, otalgia atau nyeri telinga, otorea atau keluarnya cairan dari telinga, nyeri kepala, turunnya nafsu makan, OME, turunnya pendengaran, tinnitus atau suara berdenging di telinga, vertigo atau pusing berputar, OMSK, turunnya pendengaran karena rusaknya gendang telinga. Biasanya rasa nyeri berkurang atau tidak ada. Begitu juga dengan demam. Otitis media adesif, hasil dari radang telinga tengah sebelumnya. Biasanya OMA, turunnya pendengaran akibat mengerasnya tulang-tulang penghantar suara. Diagnosis otitis media ditegakkan dengan menanyakan gejala-gejala khas, terutama dengan melakukan pemeriksaan telinga. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan adanya cairan yang keluar dari telinga, penurunan pendengaran, ruptur gendang telinga, atau gendang telinga yang menyembul keluar atau bulging. Otitis media yang dibiarkan tanpa penanganan, kemungkinan besar bisa menimbulkan berbagai komplikasi. Misalnya, gangguan pendengaran, penyebaran infeksi, atau robeknya gendang telinga. Selain itu, bisa juga menyebabkan terlambatnya perkembangan bicara anak. Bila bayi mengalami gangguan pendengaran sementara atau permanen, kemungkinan mereka akan mengalami keterlambatan dalam berbicara. Penanganan otitis media, pengobatan meliputi pengobatan kausatif dan suportif. Andaikan otitis media disebabkan oleh bakteri, maka metode pengobatannya bisa dengan pemberian antibiotik. Sementara itu, bila disebabkan oleh jamur, dokter biasanya akan memberikan antifungal. Namun, bila otitis media disebabkan oleh virus, maka pengobatannya berbeda. Di sini dokter akan melakukan pengobatan suportif seperti pemberian obat anti nyeri dan obat penurun demam.
Pencegahan otitis media. Pencegahan merujuk pada mengendalikan atau menghilangkan faktor risiko. Antara lain, jauhkan anak dari lingkungan penuh asap atau rokok. Lengkapi vaksinasi. Jaga cara memberi makan anak. Berikan ASI eksklusif. Hindari paparan dengan pengidap otitis media. Bila mengalami gejala-gejala di atas, segeralah temui dokter untuk mendapatkan penanganan dan saran medis yang tepat. Penanganan yang tepat dan cepat bisa meningkatkan peluang kesembuhan dan mencegah komplikasi berbahaya. Terima kasih sudah menyimak info dari Bismillah Sehat. Tunggu info selanjutnya. Tentu dalam tema yang berbeda. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.